Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan dengan judul strategi membangun lingkungan anti gratifikasi di instansi atau perusahaan. Sebelum melanjutkan presentasi tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dari kiri saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Eko Sigit, NIM saya 25 akhiran 60. Ya, perkenalkan, nama saya Danah Biaramba dengan NIM 25 akhiran 055. Perkenalkan, nama saya Fadil Busasua dengan NIM 25 belakangnya 049. Perkenalkan, nama saya Syafitra, belakang 76. Perkenalkan, nama saya Rafi Jian Faliksi dengan NIM 25 K052. Baik, untuk pengertian dari strategi membangun lingkungan anti gratifikasi di instansi perusahaan adalah serangkaian upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mencegah, mengendalikan serta menghilangkan praktik pemberian atau penerimaan gratifikasi yang berpotensi menjadi sumber korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan untuk contoh kasus yang pertama, Contoh kasus yang pertama adalah seorang staf pengadaan di sebuah perusahaan menerima smartphone dari vendor setelah vendor tersebut memenangkan tender proyek. Untuk solusinya, yang pertama adalah staf wajib menolak hadiah tersebut. Yang kedua, jika hadiah sudah terlanjur diterima, segera melaporkan kepada unit pengendalian gratifikasi. Untuk yang ketiga, perusahaan melakukan pemeriksaan untuk memastikan proses tender berlangsung objektif. Untuk kasus yang kedua yaitu pemberian suatu paksaan dari kaya dari suatu pribadi ke pribadi yang lain dengan tujuan untuk melakukan gratifikasi atau mensuap agar ada timbal balik dari suatu pribadi tersebut, dan penyelesaiannya yaitu sikap awal yaitu melakukan penolakan atau penerimaan secara terpaksa. Yang kedua yaitu melakukan laporan ke UPG atau unit pengendalian gratifikasi supaya ditindaklanjuti agar tidak menyebar pada suatu perusahaan tersebut. untuk contoh kasus yang ketiga adalah pembangunan zona integritas dan transparansi prosedur khususnya contoh pemerintahan daerah dan desa. Untuk solusi yang pertama yaitu pencanangan dan komitmen bersama pimpinan daerah melakukan deklarasi resmi pencanangan zona integritas. Yang kedua, standarisasi dan publikasi prosedur layanan, membuat SOP setiap layanan yang jelas seperti persyaratan biaya resmi, waktu penyelesaian. Untuk contoh yang keempat, rekrutmen karyawan bebas dari pasaran dalam. Solusi yang pertama, digitalisasi dengan grid rekrutmen seleksi buta. Dua, pembentukan panel interview multi asesor. Selanjutnya, gratifikasi dalam pelayanan perizinan di instansi pemerintah. Solusinya yang pertama yaitu digitalisasi sistem pelayanan, yaitu pada proses perizinan dapat dipantau untuk pelayanan lebih transparan dan interaksi langsung pegawai dan pemohon berkurang. Yang kedua itu adalah penerapan logik polis, yaitu dilarang menerima hadiah, wajib melaporkan jika ada gratifikasi, dan wajib menolak pemberian dari masyarakat. Yang ketiga itu adalah pelatihan etika dan integritas pegawai dan penguatan pengawasan mental. Dan yang keempat ada reward dan punishment. Sekian itu presentasi dari kita.